bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Abdul Holik MPD selaku anggota Bawaslu Lampung Utara. Selamat siang Bapak. Di sini kita akan mewawancarai Bapak mengenai Pilpres 2024 nih Pak. Tapi sebelumnya kayaknya nggak enak nih Pak kalau kita manggil Bapak ini, kayaknya tua banget soalnya kan. Iya, soalnya biasaan manggil Bang Holik ini kan abang, jadi kalau dia manggil Pak kayaknya udah tua banget kan Bapak. Jadi sebelum masuk ke tema nih Bang, kenapa sih kok abang ini termotivasi gitu sehingga bisa dapat profesi di Bawaslu sendiri Bang? Memang saya terlahir dari keluarga politik ya. Jadi tidak mau saya punya ikutan berpolitik. Terutama sejak kecil karena kakak saya ya, jadi jejak kakak itu terjun di partai politik, saya sering lihat. Makanya begitu ada peluang di Kota Bumi, saya mencoba masuk, tapi tidak sebagai anggota partai politik, tapi di penyelenggaranya. Dimulai dari Panwascam, lalu ada pembukaan kabupaten, coba masuk dan alhamdulillah lolos. Oh iya Bang, jadi berarti termotivasi dari keluarga sendiri Bang ya, berpolitik gitu kan. Terus itu misalnya Bang ada nih penonton yang mau ngeliat gitu kan, mereka penasaran gitu, kayak mana sih caranya kayak kita mau masuk ke Bawaslu sendiri gitu. Ya tentunya menunggu pengumuman adanya rekrutmen ya. Rekrutmen, lalu kita mendaftar seperti biasa. Waktu karena kabupaten maka yang mengadakan ada tim seleksi yang ditunjuk oleh Bawaslu provinsi. Kita mendaftar sama tim seleksi itu dan mengikuti prosesnya dari pertama CAT. Alhamdulillah kebetulan saya ranking kedua waktu itu dalam proses CAT, lalu mengikuti proses selanjutnya kesehatan, setelah kesehatan psikologi, lalu wawancara dan dikirim 10 nama menuju RI. Tadi yang menentukan adalah Bawaslu RI. Oh iya Bang, berarti apa seleksi dari anggota Bawaslu sendiri itu langsung dari RI-nya Bang ya? Tim seleksi dulu. Oh iya. Tapi untuk menjadi yang menentukan adalah Bawaslu RI. Oh iya Bang, langsung dari pusatnya gitu Bang. Bawaslu RI. Jadi provinsi, Bawaslu provinsi mengajukan 10 nama. Maka diambil 5, yang 5-nya cadangan. Oh iya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu maka naik nanti berdasarkan nomor urut. Oh iya Bang. Kebetulan kalau nggak salah saya nomor urut 4. Kalau nggak salah nomor urut 4. Berarti ini seleksinya benar-benar luar biasa ya Bang, karena kan berawal dari apa namanya provinsi terus itu ke RI gitu kan ya. Iya betul. Kebetulan abang kan daftar Bawaslu Kabupaten karena sebelumnya masih aktif di Panwascam. Jadi artinya masih semangatnya, ilmunya pun masih inilah ya, baru, jadi masih semangat. Jadi ada keuntungannya. Beda dengan yang lain tidak menjadi penyelenggara. Jadi kan keilmuannya, pengetahuannya tentang pemilu kan atau tentang undang-undangnya itu kan mungkin berbeda dengan kita yang terjun langsung. Iya. Jadi lebih dapat lah ya ilmunya karena turun langsung ke lapangan. Ini masuk ke tema nih Bang mengenai Pilpres 2024. Gimana sih persiapan Bawaslu sendiri Bang mengenai Pilpres 2024? Untuk Pilpres 2024 kan DPR sudah mengetok palu di bulan Februari ya. Artinya tahapan berarti dimulai dengan verifikasi partai politik. Jadi partai politik mana yang berhak untuk mengikuti pemilu di 2024 itu melalui verifikasi faktual. Nah itu kemungkinan berada di bulan Juli. Jadi sudah mulai tahapan di tahun 2002 ini, itu verifikasi partai politik kemungkinan di Juli. Untuk perekrutan pengawas ad hoc atau seperti Panwascam itu kalau tidak salah di Februari 2023, kurang lebih seperti itu. Yang jelas kita masih menunggu Perbawaslu, karena di Bawaslu itu kan rujukannya adalah setelah undang-undang maka Perbawaslu. Itu ya kan kita menunggu Perbawaslu tentang tahapan, dan tentunya PKPU juga. PKPU nanti keluar Perbawaslu untuk mengimbangi, makanya tinggal nunggu itu. Mungkin belum ada PKPU maupun Perbawaslu terkait tentang tahapan, belum keluar. Terus itu ada nggak sih Bang kayak kan ini kan kalau Bawaslu ini kan berarti mengawal dari tingkat kabupaten nih Bang ya. Itu ada nggak sih kesulitannya sendiri
bagi Bawaslu gitu? Sebenarnya kan semuanya sudah diatur di undang-undang dan perbawaslu. Iya. Sebenarnya tidak ada kesulitan. Oh, nggak ada ya? Kita yang penting kita paham aturan, Iya. nah, maka ya tidak kalau paham aturan ya tidak akan mengalami kesulitan yang jelas. Oh. Dan kebetulan partai-partai politik di sini pun enak gitu, Oh, iya. maksudnya welcome gitu Oh, ya, iya. tidak merasa ketika diawasi tidak merasa dicurigai, Iya. justru malah dibantu ketika ada kesalahan dia berterima kasih gitu kan, ketika kita tegur kita kasih ini jadi welcome juga, jadi tidak ada mengalami kesulitan. Jadi nggak kesulitan Bang ya untuk Bawaslu sendiri gitu. Tidak. Terus itu kan sekarang itu banyak isu yang beredar nih Bang ya, mengenai Jokowi itu mau 3 periode gitu kan ya. Jadi ini agak sedikit penasaran nih Bang, kalau menurut persepsi Bang Holik itu gimana sih Bang? Kalau kita Bawaslu yang ngikutin aturan saja konstitusi, undang-undangnya ada tidak untuk 3 periode kan gitu. Iya, Kan kita hanya menjalankan undang-undang. Kalau memang ada ya kita laksanakan, tapi kan saat ini tidak ada. Tidak ada ya. Belum ada perubahan. Yang jelas kita ngikutin, begitu konstitusinya ada, aturannya ada, ya kita kan hanya melaksanakan aturan dari atas. Oh iya Bang. Undang-undang DPR lah itu kan urusannya, DPR setuju Iya. atau tidak. Kalau kita sebagai pelaksana ya mengikuti aturan yang ada. Oh iya Bang. Kalau tidak ada kita nggak bisa berandai-andai. Iya Jadi benar pokoknya Bang. kita mengikuti aturan. Jadi Bawaslu ini sendiri gitu berarti ikut dari aturan yang Aturan udah ada yang gitu udah ya. ada. Kalau aturannya berubah ya kita ikut. Ikut berubah Kita juga. kan hanya pelaksana, Iya. bukan pembuat. Kalau pembuatnya kan Oh. DPR kan. Iya Bang. DPR itu kan berserta Bawaslu RI dan KPU RI kan dengan DPR. Maka selain itu kita hanya mengikuti saja. Namanya kabupaten kan mengikut jenjang lebih tinggi. Oh iya. Terus ini ada satu lagi Bang ya. Kalau misalnya kayak ada kan dilarang politik uang gitu Bang. Oh, Nah iya. misalnya kalau ada si calon ini melakukan politik uang itu dari Bawaslu sendiri bagaimana Bang? Lebih ininya pidana. Oh, Kalau terbukti benar jadi- terbukti itu bisa pidana. Oh jadi berarti langsung dipidana Bang ya? Pidana, tapi dengan ketentuan syarat-syaratnya kan ada. Oh iya. Misalnya yang melakukan adalah tim sukses yang terdaftar di KPU atau calon gitu yang terdaftar di KPU. Itu ada aturannya. Jadi tidak sekonyong-konyong semua orang yang itu bisa asal memenuhi syarat. Iya. Syarat-syaratnya kan ada di Undang-Undang 7 2017 terkait pemilu itu, dan ada turunannya di Perbawaslu itu. Jadi gitu. Lebih ininya pidana, Oh iya Bang. masuk ke ranah pidana pemilu ya. Iya. Berarti nggak boleh main-main ya sama Nggak bisa, politik nggak uang bisa. ini karena dia langsung dipidana. Bukan hanya money politik, bahkan Iya. perangkat desa pun bisa masuk ke dalam pidana. Iya. Karena itu kan yang salah satu yang merusak proses pemilihan kan politik uang kan. Iya. Cuma memang yang sulit pembuktiannya, sulit yang sekarang orang enggan melaporkan, bahkan ketika diminta jadi saksi nggak mau, bukti yang sulit di situ, takutan gitu ya, takutan, bahkan ketika ditemu intinya begitu agak sulit pembuktiannya. Iya. Kalau gampang sih sesuai ini kita pasti pidana. Yang Iya. jelas ancaman terberatnya pidana. Pidana. Bisa nggak kasih motivasi sedikit nih Bang buat teman-teman yang lihat gitu, biar mereka ini kayak bersemangat gitu. Siapa tahu kan teman-teman di luar sana banyak iya. gitu yang mau daftar Bawaslu gitu. Yang jelas Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu anggotanya terbatas. Iya. Jadi siapapun berhak untuk menjadi pengawas bagian daripada kami. Tidak mesti masuk struktur. Iya. Tidak mesti menjadi anggota Bawaslu Kabupaten, tidak mesti menjadi anggota Bawaslu Kecamatan ataupun kelurahan dan PTPS. Yang jelas semua masyarakat adalah pengawas. Pengawas itu mau membantu kita untuk mengawasi hal-hal yang dilarang oleh undang-undang terkait tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kita welcome, siapapun boleh menjadi pengawas kok. Jadi tidak mesti masuk struktur, karena sejatinya pengawas yang sesungguhnya adalah masyarakat. Kalau mengandalkan kepada kita terbatas. Di kabupaten cuma 5 orang, di kecamatan cuma 3 orang, di kelurahan 1 orang, di TPS 1 orang. Kalau mengandalkan penyelenggara, ya mata kita terbatas. Tapi kalau masyarakat mau menjadi bagian daripada Bawaslu,
itu justru akan membantu kita. Jadi kalau mau menegakkan aturan-aturan pemilu yang baik jujur, jadilah bagian daripada kami menjadi pengawas di masyarakat. Terima kasih untuk Bang Holik sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekiannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.